Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan teori kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership theory. Yang beranggotakan pertama saya sendiri, Ehsan Alfian Pratama, NIM 19000111072. Kedua, Alvanda Duyan Prayudya, NIM 19000111323. Yang ketiga, Satria Bayu Pamungkas, NIM 19000111382. Kepemimpinan karismatik adalah kemampuan mempengaruhi pengikut bukan berdasarkan pada tradisi atau otoritas formal, tetapi lebih pada persepsi pengikut bahwa pemimpin diberkati dengan bakat supernatural dan kekuatan yang luar biasa. Pemimpin karismatik mempunyai pengaruh terhadap pengikut pada tingkat yang tinggi secara luar biasa, bukan karena tradisi atau otoritas, tapi karena persepsi pengikut. Pemimpin dipandang tidak hanya sekedar bos, tetapi sebagai model peran dan panutan hidup. Teori atribusi dari kepemimpinan karismatik. Menurut Cholger dan Kanungo pada tahun 1987 dalam Yulk menyatakan teori kepemimpinan karismatik berdasarkan pada asumsi bahwa karisma merupakan sebuah fenomena yang berhubungan atribusional. Menurut teori itu, atribusi pengikut dari kualitas karismatik bagi seorang pemimpin bersama-sama ditentukan oleh pertama, perilaku, kedua, keterampilan pemimpinnya, ketiga, aspek situasi. Atribusi adalah memperkirakan apa yang menyebabkan orang lain itu berperilaku tertentu. Ciri-ciri pemimpin karismatik. Pertama, visioner, yaitu pemimpin memikirkan atau merencanakan masa depan dengan kebijaksanaan dan imajinasi. Kedua, kreatif. Mereka berpikir di luar kotak, menerima tantangan dan melihatnya sebagai peluang. Ketiga, memiliki kepribadian yang kuat. Pemimpin memancarkan kepercayaan diri, memiliki rasa diri yang kuat dan jarang mengungkapkan keraguan diri. Itu membuat banyak orang tertarik untuk mengikuti dan melaksanakan perintah mereka. Keempat, kerendahan hati atau humility. Pemimpin peka terhadap lingkungan mereka dan kebutuhan pengikut. Mereka berhati-hati agar tidak menimbulkan ketidaknyamanan atau melukai orang lain. Kelima, risk taker. Pemimpin berani mengambil resiko pribadi demi mewujudkan visi dan menuju kondisi yang lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri pemimpin karismatik yaitu 6. Komunikator ulung. Mereka mahir menggunakan perilaku tidak konvensional. Mereka mampu menggerakkan banyak orang hanya dengan kata-kata, pidato, ataupun perilaku. 7. Self-monitoring. Mereka mengembangkan diri mereka sendiri yang tanpanya mereka tidak mendapatkan kegembiraan. Kemudian 8. Agen perubahan. Mereka menggunakan status quo untuk menuju masa depan yang lebih baik. 9. Pantang menyerah. Mereka tidak putus asa untuk mewujudkan cita-cita. Mereka tidak takut gagal meski harus menghadapi perjuangan dan tantangan yang sulit, bahkan berisiko kematian. Ciri-ciri dan perilaku pengikut pemimpin karismatik. 1. Sangat menghormati dan menghargai pemimpin. Kemudian sangat loyal dan setia pada pemimpinnya. Mencintai pemimpin, berpengalaman pada kinerja tinggi, kepatuhan, dan termotivasi untuk tidak mengecewakan dan ditolak oleh pemimpin. Selanjutnya, cara pemimpin karismatik mempengaruhi pengikut,
yaitu dengan menyatakan misi dan visi sang pemimpin, yaitu dengan pernyataannya tentang gambaran masa depan yang diinginkan dan bagaimana cara untuk mencapainya. Kemudian mengkomunikasikan ekspektasi kinerja yang tinggi dan meyakini bahwa para bawahan bisa mencapainya. Kemudian dengan menyatakan seperangkat nilai yang baru dan melalui perilakunya memberikan keteladanan. Kemudian melibatkan dirinya secara emosional dan acap kali berperilaku yang tidak bisa untuk menunjukkan keberanian dan pendiriannya atas visi yang telah ditetapkan. Unsur-unsur situasi karismatik. Satu, yaitu adanya krisis. 2, membutuhkan perubahan. 3, peluang menyampaikan tujuan yang ideologis. 4, ketersediaannya simbol-simbol dramatis. Dan 5, kesempatan menjelaskan peran pengikut dalam menangani krisis. Selanjutnya, bagaimana mereka muncul? Yang pertama yaitu karena kemampuannya mengekspektasikan suatu misi dan visi visioner. Yang kedua, karena adanya krisis dengan kebimbangan, kekacauan yang membutuhkan solusi, sesuatu yang baru dan lebih menarik. Tahap-tahap dalam kepemimpinan karismatis. Tahap 1. Pemimpin secara rutin menilai lingkungan, menyesuaikan dan merumuskan sebuah visi tentang apa yang harus dilakukan. Tahap kedua, pemimpin menyampaikan visinya kepada para pendukung dengan menggunakan cara apapun. Tahap ketiga, pemimpin membangun kepercayaan melalui keahlian teknis, pengambilan risiko pribadi, pengorbanan diri, dan perilaku yang tidak konvensional. Dan tahap keempat, pemimpin mendemonstrasikan cara untuk mencapai visi melalui pembuatan rancangan tugas, pemberian kuasa, dan taktik yang tidak konvensional. Indikator dari karisma. Teori awal oleh House 1977, seorang pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang dalam dan tidak biasa pada pengikut. Para pengikut merasa bahwa keyakinan pemimpin adalah benar. Mereka bersedia mematuhi pemimpin. Mereka merasakan kasih sayang terhadap pemimpin. Secara emosional, mereka terlibat dalam misi kelompok atau organisasi. Mereka memiliki sasaran kerja yang tinggi dan mereka yakin bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap keberhasilan dari misi itu. Efektivitas kepemimpinan karismatik. Efektivitas kepemimpinan karismatik banyak tergantung pada faktor situasi. Menurut Robbins dan Jugets 2008, pengikut termotivasi untuk bekerja dan berusaha lebih keras karena menyukai dan menghargai pemimpinnya dan memiliki kepuasan yang lebih tinggi. Karisma cenderung lebih sukses jika tugas si pengikut memiliki komponen ideologis atau jika melibatkan tingkat stres dan ketidakpastian yang tinggi. Kepemimpinan karismatik lebih relevan untuk menjelaskan efektivitas pemimpin eksekutif dibandingkan manajer di bawahnya. Kepemimpinan karismatik bisa mempengaruhi beberapa pengikutnya melebihi yang lain. Komponen perilaku dari pemimpin berkarisma dan tidak berkarisma. Hubungannya dengan status quo. Pemimpin berkarisma berlawanan dengan status quo dan berusaha merubahnya. Pemimpin tidak berkarisma setuju dan berusaha mempertahankan status quo. Dan sasaran masyarakat pemimpin berkarisma, visi yang dianggap sempurna sangat berbeda dari status quo. Dan pemimpin yang tidak berkarisma, sasaran tidak terlalu beda dari status quo. Keahlian pemimpin berkarisma, ahli menggunakan cara non-konvensional, dan pemimpin tidak berkarisma, ahli menggunakan alat dan cara yang ada.
kepekaan lingkungannya, pemimpin berkarisma tinggi untuk mengubah status quo, dan pemimpin tidak berkarisma, kepekaan lingkungannya rendah untuk mempertahankan status quo. Dasar kekuasaan pemimpin berkarisma, kekuasaan individu, rasa hormat dan kagum. Dan dasar kekuasaan pemimpin tidak berkarisma adalah kekuasaan individu dan posisi. Artikulasi pemimpin berkarisma di mana kuat terhadap maksayat dan motivasi pemimpin, dan artikulasi pemimpin tidak karisma adalah lemah. Kelebihan kepemimpinan karismatik. Ada banyak kelebihan dari gaya kepemimpinan karismatik. Berikut adalah rinciannya. Menjadi katalisator untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Pemimpin menjual visi dan mendorong orang untuk mewujudkannya. Mereka selalu mencari peluang untuk memperbaiki keadaan dan cenderung tidak puas dengan yang telah ada. Yang kedua, membangun energi positif. Itu membuat pengikut percaya diri bahwa mereka berada pada jalur yang tepat. Mereka juga membangun optimisme dan kebersamaan di antara pengikut. Dan yang ketiga, membangun komitmen kuat di antara para pengikut, sehingga para pengikut kompak untuk melaksanakan dan mewujudkan visi bersama. Pemimpin berkomunikasi dengan pengikut pada tingkat emosional yang dalam, sehingga membangkitkan emosi yang kuat pada pengikutnya. Dan sisi negatif dari kepemimpinan karismatik adalah self-centered. Pemimpin terlalu percaya diri dengan karisma yang dimiliki. Mereka memandang visi mereka adalah yang terbaik, meski tidak untuk beberapa orang. Ambil contoh visi nasional agama dan komunis oleh Soekarno. Sebagian besar orang Indonesia tidak setuju karena tidak sesuai dengan landasan negara Indonesia. Selanjutnya, para pemimpin karismatik mungkin percaya bahwa mereka berada di atas hukum, melakukan pelanggaran finansial atau etika. Yang kedua, tidak ada regenerasi. Pemimpin tidak bisa mewariskan gaya pemimpinannya ke orang lain. Karena itu melekat pada pribadi masing-masing individu. Jadi terlalu tergantung pada seseorang. Pemimpin berkarisma juga tidak baik. Di dalam bisnis, jika pemimpin pensiun atau meninggalkan perusahaan, maka perusahaan dapat seperti kehilangan arah dan mungkin saja runtuh. Sekian dari kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.